Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Denny Ikhlas di ILK Indonesia Lawak Club. Ini adalah satu-satunya acara televisi yang tidak hanya menghadirkan debat atau beda pendapat, tetapi kami akan memberikan sebuah wawasan untuk Anda karena setiap masalah akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ringan dan tentu saja tidak bermutu. ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Waktunya sekarang saya akan memperkenalkan para panelis kita. Di sebelah kanan saya ada Ronald. Selamat malam semuanya. Saya dari jurnalis, jadi saya wartawan. Saya bergabung dalam sebuah forum ya. Namanya Iwan Bahorok. Oh, Iwan Bahorok. Ikatan Wartawan Bagian Horor dan Seronok. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ronald, dan di sebelahnya ada Jenny Conte. Conte lagi. Riko, lu ngalang sebentar. Riko, lu ngalangin sih jadi Jenny Conte. Jenny Cortez. Halo, malam semuanya. Jenny Cortez adalah pemain film horor. Jadi mewakili pemain film horor yang ada di Indonesia. Ya, sudah berapa film yang dibintangi? 8. 8. Wow, banyak sekali ya. Ya. Dan di sebelah depan saya ada Fitro. 17 years old, Cimahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali ya. Dari PAUD mana? Dari PAUD ya? Aku dari TPA Pak Ahmad. Pak Ahmad pokoknya keren ya. Hidup seleng. Ini Fitrop ini mewakili apa nanti ya? Annabelle. Aku mewakili jurik-jurik se-Indonesia. Iya, makanya pernah Annabelle itu adalah boneka di film Conjuring ya? Enggak, tadinya aku memilih nama itu karena aku kira itu nama anak orang kaya, tapi ternyata itu nama setan. Iya. Di sebelahnya, ya ada Hari Panca. Selamat malam semuanya. Malam. Ini salah satu bintang filmnya di Dunia Lain di Movie. Dunia Saya Lain bermain di Movie dengan juga Hari bareng Panca. sama Ronald. Ya. Nyerah! Aku nyerah! Aku takut. Belum. Waktu dulu berapa lama bikin filmnya itu? Dunia Lain filmnya kira-kira setahun lah. Setahun bikin filmnya. Di bioskop cuma 3 hari. Di sebelah kirinya ada produser film, tentu saja Anda juga pasti sudah mengenalnya, Komeng. Iya. Maaf, ada kesalahan. Oh, bukan produser film. Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa film, Pak. Oh, mahasiswa film, Dari mengamati film. IKJ yang di Cililitan, Pak. IKJ Cililitan. Ada, Pak, Institut Kramat Jati. Itu bis. Ya, saya dari situ. Oh, di situ. Ya. Iya. Nggak usah disingkat jadi IKJ, Institut Kramat Jati. Di belakangnya ada Cak Lontong. Wow. Selamat malam. Malam, Terima kasih. Tolong diperkenalkan yang lengkap, saya dari mana? Dari ahli pengamat, pengedar DVD horor dan bejakan ya. Oh, itu ya. Iya, kayaknya nggak terlalu ini ya. Dan di depan ini mungkin wajahnya misterius, tetapi kalau dari suaranya saya yakin sekali pasti misunderstanding. Ini adalah McDani, agensi hantu. Dialah yang bisa memanggil hantu. Ya. Nama saya Mawar. Siapa yang nanya nama lu Mawar? Saya sudah melakukan ini 2 tahun. Pak, maaf, Pak, itu pakai suara saya, Pak. Hei. Loh. Gak kuat. Aduh, gak kuat dari tadi, aduh. Masa? Mawar. Uhuy. Oke, Lupa McDani. dong. Ya, Sebenarnya saya di sini bukan menjadi McDani. tapi sebagai Saya Mince Ani Sing Swing Meriki Ting Ting Hai. oh namanya ya. Karena saya sebagai perwakilan dari FK Hai. Itu forum Forum koordinator hantu bayaran seluruh dunia. ya. Dan di sebelah kanannya ada Riko Ceper. Riko Ceper ini adalah masyarakat antri ya. Masyarakat Pak, anti salah, film Pak. horor. Iya. Salah, Pak. Anda dari Perhutani, Pak. Perhutani. Perhutani. Perhutani itu apa? Perhimpunan Masyarakat Indonesia Anti Film Horor.
disingkat jadi? Perhutani, Pak. Iya, oke. Biarin aja Pak, biarin aja. Ya. Baru proses penyembuhan, biarin aja Pak. Iya, oke. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada adik-adik kita dari Universitas Muhammad Husni Tamrin. Terima kasih. Sudah bersama-sama dengan kita. Dan karena ini adalah malam Jumat, tentu saja ada malam Jumat. Ini biasanya berhubungan dengan masalah-masalah yang memang seperti yang tadi dibicarakan, yaitu horor. Ini dia bahasan kita. Kah? Owe beli bakpaunya 10. Ayah, emangnya ibu ini siapa sih? Tukang sulap ya? Sudah bolong. Ayah, sudah bolong. Kamu siapa? Pengedar narkotik busuk. Kalian harus kubasmi. Siapa ya? Ini kayaknya bekas benteng VOC deh. Iya, itu dia. Film horor dulu dan sekarang. Porno, parno, horor atau kolor. Saya akan tanya sama pemilik kolor tersebut. Silakan, Riko, menurut Anda bagaimana perbedaan antara film horor dulu dengan yang sekarang? Kalau film zaman dulu, Ya. kalaupun ada adegan-adegan sedikit yang seksi, itu cuman menyemarakkan sajalah. Tapi keseramannya juga bukan main. Kita tutup mata zaman film Susana, duduk di sofa itu, Pak. Papa pernah ingat ada seorang Mahatma Gandhi? Ya. Ataukah itu ada Ronald Reagan di Amerika Ya, Serikat? ya, ya. Zaman juga ada Pak Soekarno, Ya. tokoh-tokoh besar. Ya. Ya, itu mereka semua pemimpin bangsa yang hebat. Iya, hubungannya apa film horor ini apa? Lu tuh ngomong kemana-mana. Aduh, Enggak gini ada. ya. Ya, Benar-benar. Saya cuma menentang di Ya. sini bahwa film horor ini Nggak usah banyak horor-horor lah. Film, aduh serem juga ada R-nya lagi ya. Film setan aja ya. ya. Instruksi. Silakan. Nih, Jenny berdiri ya. Ya, Pak, lagi. kalau dia diri saya juga diri nih, Pak. Riko, Riko. saya di samping dia, Ya. saya duduk pun berdiri loh. Kalau film zaman sekarang sama yang zaman dulu, Ya. horornya memang berbeda. Bedanya pasti untuk masalah gambar, untuk mungkin keseksiannya juga beda. Karena kan kalau untuk sekarang memang orang lebih tertarik untuk menonton film horor itu karena memang kadang-kadang keseksiannya ya. Ada sisi sensualnya. Ada sisi sensualnya, tapi kan seksinya enggak yang semacam kita harus telanjang bulat, enggak. Misalnya kita di pantai, kita Ya. harus pakai bikini dong. Intrusi Pak. Enggak mungkin. Ya nggak ada yang bulat Pak, biasa lonjong. Ya. Ya, enggak Mohon mungkin. sebentar, ya. Saya Mohon belum pernah dikoreksi ketemu. ya. Oke. Memang nggak ada yang namanya Belum pernah telanjang bulat. ketemu, Pak. Tolong ganti aja lonjong ya. Yang lonjong. Jadi kalau misalnya Instruksi, Pak. Terus kalau yang demplon gimana? Telanjang demplon dong, Pak. Mbak Jenny boleh ke depan nggak ngomongnya Mbak? Kenapa? Saya nggak kelihatan badannya. Jadi belum selesai nih ngomongnya. Ya. Jadi kita sebagai public figure ya, kita harus mengikuti skenario yang Iya, ada. Betul. setuju. Itu kan hanya peran. Itu namanya estetrika ya. Itu jadi ada yang namanya keindahan kalau kita pakai misalnya kain-kain kusut gitu, harus setrika dulu gitu. Biar memang jadi, memang betul terlihatnya juga enak gitu dilihatnya. Yalah, Pak. Saya nggak setuju dikatakan Pak Komeng, Pak. Oh, gua nggak ngomong apa-apa. Ngomong apa? Apa yang diomongin Komeng apa? Hah? Lu ngomong jangan barangan nih. Gua taruh mangkok jadi sambal hijau loh. Ya, pemirsa, sebelum Riko menjadi sambal hijau, kita berhenti dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nonton film dulu apa nonton film sekarang? Ah, bagus mana tuh film Mendingan horornya? nonton film dulu daripada mandi dulu Pak. Karena nanti kalau mandi dulu filmnya udah habis. Nah, jangan takut lu, takut lu. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Masih mengenai film horor dulu dan sekarang. Kita akan sekarang melihat ke kualitasnya ya. Saya ingin tanya kepada wartawan ya, Iwan Bahorok ini. Ya, menurut Ronald sendiri bagaimana?
Mana yang lebih berkualitas, dulu atau yang sekarang? Sebentar, sebelumnya saya mau komentarin Riko dulu Oh ya. boleh, silakan. Riko nggak mungkin, kamu pasti dulu nonton film horor. Iya. Pasti kamu juga seneng kalau ada cewek seksi. Lebih horor mana? Jenny Cortez pakai bikini atau Hari Panca pakai bikini? Lebih horor mana? Ya. Jadi masih dalam hal yang benar Jenny Cortez dan artis cewek pakai bikini. Coba Hari Panca pakai bikini, males. Nah, itu yang merusak moral bangsa itu. Hari Panca pakai bikini. Itu Males. yang merusak sebenarnya. Ya, film horor itu adalah refleksi bangsa Indonesia yang memang senang dengan tegang. Horor dan sama-sama disukai, kenapa? Karena sama-sama bikin tegang. Iya. Hidup di Indonesia itu tegang. Orang Jakarta tegang, kapan banjir datang? Betul. Nginter di jalanan tegang, kapan bajai lewat? Iya. Kapan bajai belok? Kapan Iya. motor berhenti? Iya. Kalau misalnya tegang nakutin setan, kenapa nggak tegang tambah cewek cakepan lebih asik? Sekarang saya mau tanya nih sama mahasiswa nih. Mahasiswa IKJ ya. Ya Pak. Menurut Anda, bagus mana film horor dulu dengan film yang sekarang? Nonton film dulu apa nonton film sekarang? Ah, bagus mana tuh film Mendingan horornya? nonton film dulu daripada mandi dulu Pak. Karena nanti kalau mandi dulu filmnya udah habis. Ya benar Pak ya. Iya, iya. Ah. Nah, makannya kapan? Hah? Makannya kapan? Ya bareng Bapak kalau ditelepon ya saya datang. Iya, iya, iya. Gitu. Ini bagus kualitasnya, Meng. Yang ditanya nih kualitasnya. Ya sekarang kan orang mempermasalahkan horornya Pak. Iya. Sebenarnya angkat aja dia jadi pegawai. Itu nanti lepas Pak. Oh, honorer itu. Hah? Itu honorer. Beda lagi Pak ya? Beda. Beda, Meng. Sebentar, Iya, saya, Pak. saya mau tanya coba ya sama yang belakang nih. Calon tong. Sama saya udah Pak ya? Udah dulu, duduk dulu ya, Iya. sebentar ya. Ntar kalau mau nanya saya... Iya, nanti saya tanya lagi ya. Ah. Oke. Pak Ya. Denny bentar. Iya. Tadi Apa? nanya Komeng. Iya. Sekarang mau nanya calon toh. Iya. Perasaan saya nggak enak, dua-duanya nggak bener ini. Belum tentu, kamu tuh jangan underestimate. Coba saya mau tanya. Gini, sebelum dilanjutkan, saya tidak akan bicara kalau tidak tenang semuanya. Tuh. Saya tidak mau terjebak perdebatan yang tidak kita lu mau pahami. ngomong mau nidurin anak pakai suruh tenang. Orang biarin aja, orang pada hidup semua. Meng, saya mau ngapain terserah lu dong. Gimana? Iya, iya. Maksud saya begini, janganlah kita berdebat sesuatu yang tidak kita pahami. Iya, betul. Makanya saya tidak mau terlibat ini karena terus terang saya nggak paham. Itu yang pertama. Satu nggak ngerti. Kita ya. bicara masalah kualitas. Iya. Film horor. Anda harus tahu kriteria satu film. Apakah bedanya film horor dengan film yang lain? Iya. Itu Film horor pertama. kok. Iya. Apa Anda harus bedanya? tahu itu. Iya, bedanya Anda apa? yang harus tahu. Benar kan Pak Denny? Anda yang harus tahu. Kembali lagi ke masalah film horor. Anda harus tahu sejarah dulu. Iya. Sejarah film horor. Film horor pertama di dunia Anda tahu diproduksi oleh siapa? Oleh siapa ya? Pertama ya? Nah kalau Anda tidak tahu jangan mendebatkan ini. Itu yang saya maksud. Iya, iya, Pak iya. Denny benar kan? Siapa emang siapa? Siapa? Makanya sebutkan dong siapa. Saya supaya tidak mau orang tahu. mendebatkan, saya juga nggak tahu. Ya. Tapi kalau Anda tadi bertanya, film horor itu mau dijual seksinya atau dijual seremnya? Seremnya. Itu adalah pertanyaan yang keliru. Film apapun termasuk horor itu yang mau dijual adalah tiketnya. Bicara data, bicara fakta, Anda tahu film terlaris horor, film yang bergenre horor yang terlaris di dunia. Anda tahu serinya film The Twilight itu berpenghasilan terbesar di dunia. Edward. Oh itu yang mainnya? Nama pemainnya Edward ya, kalau nggak salah. Nggak, The Twilight judulnya. Anda nggak tahu judulnya udah ngomong. The Twilight. Nama pemainnya itu Edward Endang Wardiman. Edward. Itu di dunia. Ya. Di Indonesia Anda harus tahu, tercatat di sini film horor terlaris. Ya. Yang menghasilkan pendapatan terbanyak adalah Jailangkung. Ya kamu memang kelihatan jarangku. Ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana kita mengukur dia penghasilan terbanyak? Karena namanya juga film Jailangkung kan. Ya. Penonton datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Tercatat dari mana banyak? Ini juga pertanyaan. Iya betul. Kalau Anda melihat Susana, Iya karena. dia dengan make up yang biasa, Anda takut nggak? Ya betul. Kita bisa bandingkan, mungkin bisa ditayangkan ya foto-fotonya. Foto-foto Susana. Foto-foto ada. Coba lihat. Oh Nah, iya ini. Ini make upnya biasa, nggak ada efek darah, nggak Ini, ada. ini bukan Susana. Siapa? Suseno ya? Bukan. Ini siapa? Dedi Dores. Nggak, ini susah. Anda bisa lihat wajah ini dengan make up biasa, tapi aura mistisnya
terlihat. Makanya. Nah, ini dia nih. Coba ada lagi? Film ini, nah jangan takut lu, takut lu. Lu badan segede gitu, takut. Anda jangan overestimate dengan saya. Jangankan film horor, saya sama istri aja takut loh. Ini yang terakhir dari penekanan saya. Film sekarang itu hanya mengandalkan efek kaget. Dan saya tahu sendiri, saya mengalami sendiri. Saya pernah ditelepon untuk produksi film horor. Dan saya sangat kaget, ternyata honornya kecil banget. Kaget dari situ. Makanya saya tolak. Nah, saya mau tanya sekarang ke Hari Panca. Ini, Hari Panca. Gimana Anda melihat kualitas dulu dengan yang sekarang? Kalau secara kualitas lebih baik yang sekarang untuk film ya. Kualitasnya tapi kalau seremnya serem yang dulu. Kalau dulu kita lihat horor dulu tuh lebih nempel di kepala. Jadi apa ya istilahnya? Nempel di kepala gimana? Nggak adaan itu kosong. Ini ngomongin cicak atau ngomongin kutu? Ini kutu nempel di kepala. Saya nggak setuju Pak, kalau hantu semua disamakan seperti komeng Pak, nggak setuju. Sebelum kamu tidak setuju, kita break dulu deh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Kita udah mulai mengganggu loh. Kita udah mulai mengganggu kehidupan para setan. Setan, betul. Kita mengganggu privasi mereka. Iya. Hantu puncak lagi datang bulan aja kita tontonin rame-rame. Saya nggak setuju Pak. Dia suka begitu Pak. Saya nggak setuju Pak. Pak. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Sekarang kita melihat bagaimana mengemas sebuah film horor yang sekarang ini, wah, dengan intrik-intriknya ya. Ada yang di setting untuk supaya si filmnya itu sendiri naik. Saya ingin mendengar bagaimana pandangannya seorang Megdani mengenai promo lah, seperti kayak begitulah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sekarang tuh film horor itu lebih seru promonya daripada filmnya. Iya. Itu menurut saya wajar. Tahun berapa itu ada satu cerita di surga dan neraka. Jadi ketika orang-orang surga ini mulai bosan karena di surga kok begini-begini aja. Iya, statis gitu. Iya, orang-orang surga ini merasa bosan di surga. Akhirnya dia mengintip neraka. Iya. Ternyata di neraka itu ada Madonna, ada Elvis lagi nari-nari kayak gitu. Akhirnya dia, udah saya pindah ke neraka. Pas masuk ke neraka, dia tetap disiksa. Nanya ke malaikat, kok tadi saya intip ada Madonna, ada Elvis. Itu promo. Oh, begitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Fitrop. Sejauh mana yang namanya promo begitu penting? Oke, saya mewakili nih Serikat GJ ya. Apa serikat apa? Serikat GJ. GJ. Geng Jurig. Oh, GJ itu Saya tuh geng ingin jurig. mengutarakan ke ini. Jurig tuh hantu ya? Iya. Iya. Saya ingin mengutarakan keprihatinan saya. Kita sibuk mikirin promonya, tapi kita pikirin gak sih perasaan setannya? Setan. Coba Ini bayangin, penting bayangin. loh. Ini- Sekarang orang gak ada yang takut kalau misalkan nonton film setan kan, wajar. Pakai gayung, Iya. terus udah gitu tali pocong perawan, Iya, ada nih suster pakai ngesot. cangkul. Iya. Memangnya setan itu perabotan? Iya. Itu yang jadi concern saya. Terus udah gitu kita udah mulai mengganggu loh. Kita udah mulai mengganggu kehidupan para setan. Setan, betul. Kita mengganggu privasi mereka. Iya. Hantu puncak lagi datang bulan aja kita tontonin rame-rame. Iya. Ya, saya kan dari wartawan ya. Iya. Jadi Fitri tenang, tidak usah khawatir. Tentang setan itu. Saya pernah menginterview setan-setan yang memang bermain film horor Indonesia. Hantu zaman sekarang tuh pinter, mereka tahu royalti saya dapat berapa. Berapa? Kuntilanak udah main, pocong undang dong. Pak, ini saya jadi bingung ngebedain Sebentar. Setelah saya tanya, kok Anda sebagai hantu peduli banget sih sama jualan? Anda siapa? Nama saya arwah pemasaran, katanya. Penasaran? Ini arwah pemasaran. Iya. Jadi dia peduli dengan pemasaran film yang dia bintangi. Luar biasa. Makanya. Gitu. Nah itu dia, jadi sekarang gini, kayak kita Iya. nih. Kalau misalkan udah nggak bisa jadi komedian, masih bisa jadi model. Masih Iya. bisa dagang opak. Setan bisa nggak dagang opak? Nah, itu benar. Setan bisa nggak kalau misalkan mereka udah nggak laku lagi di film horor? Iya. Mereka bisa nonton ya, masih ada yang nonton. Masih ada yang mau ada di situ. Padahal menurut mereka aja tuh masih menghargai, masih punya respect sama kita manusia karena mereka punya slogan. Betul. Slogannya apa? Separno-parnonya film horor, Lebih- lebih horor lagi. Lihat Pak Tarno dikemas dalam kemasan porno. Coba kita lihat
bagaimana menurut masyarakat tentang film-film horor? Pocong semutan. Mungkin kuntilanak kebanjiran. Kan soalnya sekarang kan lagi Jakarta lagi musim banjir di Jakarta. Hantu gagal operasi plastik. Beranak dalam mobil kali. Dalam bagasi atau? Pocong gagal PNS. Kalau misalnya gue bikin film horor, mungkin gue bikin film hantu di pikiranmu. Karena gue tuh mau menghantui pikiran gebetan gue yang sedang gundah gulana akan dia menjauh gue atau mendekati gue lagi sekarang gitu kan. Kreatif ternyata masyarakat kita ya. Saya mau tanya sekarang sama Jenny ya, Jen. Kamu waktu pas ditawari sendiri, waktu dulu tuh kamu lihat dulu emang apa si skenarionya sendiri. Kamu akan beradegan ini, beradegan itu gitu. Dia udah tahu itu. Kebetulan kalau film yang di Indonesia itu kan memang film pertama aku yang emang adegannya seksi, ada kissing segala macam karena umurku juga masih kecil. Yang aku pikirin cuma karir aja gitu. Tapi kalau untuk film yang di Malaysia kan memang jadi TKW, jadi adegan macam-macam. Cuman memikirkan demi karir. Apakah demi karir kemudian menghalalkan segala cara? Waktu itu masih kecil. Emang sekarang udah gede? Masih mikir juga sama aja nggak ada perubahan? Pak? Enggak, aku udah banyak perubahan sekarang. Saya tidak setuju, Pak. Saya nggak setuju, Pak. Saya nggak setuju, Pak. Dia suka begitu, Pak. Saya nggak setuju, Pak. Pak, nggak setuju, Pak. Ini siapa yang masuk nih? Siapa yang masuk? Kamu nggak setujunya kenapa? Komeng, si Komeng masih ada. Interupsi. Kamu nggak setujunya kenapa? Saya nggak setuju. Minum. Nggak mau, sirup. Masih hantu minta sirup. Nggak ada yang kemasukan minta sirup. Biasanya juga makannya menyan. Loh, ini siapa? Yang masuk siapa ini? Maman. Maman mana? Maman masih ada orang itu masih ada. Lu tuh orang masih ada loh. Masukin. Coba lihat Jenny biar sembuh. Tatap mata saya. Matanya yang ditatap. Ngaco lu. Aduh. Saya ingin tanya sekarang sama Komeng. Meng. Ya Pak. Nih judul-judul lebih bagus mana? Dulu atau yang sekarang? Kalau dulu tuh ada yang Malam Satu Suro. Nah itu Pak. Ada kan lagunya? Iya. Tapi nggak ada kelanjutannya itu. Loh? Ada. Harusnya kan ada Malam 2 Suro, 3 Suro, 4 Suro. Sundel bolong. Nah gitu itu ya. Sekarang nggak akan muncul lagi. Kenapa? Udah ditambal Pak. Bapak nggak ikut. Udah ditambal kok. Udah beres. Oh udah beres. Mungkin judulnya nggak datang ke rumah Bapak ya? Enggak. Dulu ada ini. Tapi sundel bolong nggak berani lagi lewat Selipi Pak. Kenapa? Karena kan banyak paku ditebar itu. Oh iya. Nanti bolong lagi. Nambah benar. Bapak lagi yang repot. Iya. Babi ngepet. Ya. Sekarang udah ke sirkuit Pak. Karena jadi babi ngepot. Iya. Karena saking kencengnya. Iya Pak. Iya. Ada Ratu Pantai Selatan tuh. Iya. Yang itu biasa pegang apa-apa pasti pakai tangan kiri. Nyiroro Kidal. Kidul Pak. Selatan itu maksudnya kidul Pak. Oh ini kidul ya? Nyiroro Kidul. Itu waktu masih di atas. Oh. Kalau dalam laut lain lagi Pak. Apa? Nyilem. Oh nyilem. Iya. Karena ke bawah. Ya. Kalau yang sekarang kan ada Kungfu Pocong. Hantu Puncak Datang Bulan. Ya. Hantu Puncak Datang Bulan. Kuntilanak Merah. Berarti sama, tiga. Ada kuntilanak merah, kuntilanak hijau, sama kuntilanak kuning. Ya. Kalau kuntilanak kuning tuh hati-hati. Kalau kuntilanak hijau boleh jalan gitu. Bapak Polantas. Interupsi Pak. Bukan. Salah Pak. Kenapa? Interupsi Pak. Kuntilanak hijau cukup panas. Oh. Kuning agak panas. Yang merah panas banget. Ini kuntilanak atau koyo? Ngomongin koyo. Tapi sebentar. Nampaknya kerasa nggak suasananya agak berbeda ya? Ya hari Panca bisa ngerasain tuh dia tuh. Bisa, ya? Apalagi kalau hari Kamis begini Pak. Hari Panca. Iya memang. Kerasa ya? Iya. Bercanda nih. Nggak asik. Ya, kerasa. Bener. Pak ini kan acara lawak Pak, jangan sampai tragedi Pak. Enggak. Kerasa ya suasananya? Aku jadi nyesel, kata mama aku kalau habis maghrib nggak boleh keluar rumah, pasti ini yang mau takutin. Iya ini. Maghrib aja belum. Mama lu bukan kalau maghrib nyariin kampret. Pak ini kan harusnya horor Pak. Terlihat bayangan di sebelah kiri. Dan dia menghampiri McDani. Lihat ke depan. Pemirsa, saya tidak tahu Rihanna akan melakukan apa malam hari ini.
jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Yeah. Jangan. Lihat. Tuh. Lihat kalau dia udah marah. Suka. Kalau Indonesia gue nggak suka. Film horor. Kurang suka. 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 Suka aja. Suka. Gue nggak suka, takut karena mungkin. Sering. 50-50 sih. Lebih Porno banget. Kalau seremnya pasti dapet lah. Nggak seru lah. Nggak tahu, nggak pernah nonton. mengacu adrenalin mungkin. Menurut gue ya apa ya, kurang nyambung gitu. Kurang nyambungnya karena porno banget. Horornya tuh cuman nggak jelas sih, cuman kayak ngagetin terus sama porno banget. Banyak yang negatif ya. Ngeliatin bentuk-bentuk tubuh doang gitu. Iya, jual-jual badan lah. Jadi tuh bukannya nonton filmnya, malah nonton film yang itunya. Bukan cerita serem sih jatuhnya. Lebih porno banget. Bingung ngebedain film horor atau film yang lain gitu. Ya gitu deh pokoknya. Porno banget. Itu dia pendapat mengenai film horor. Dan mungkin kalau misalnya melihat suasana keseluruhan, sudah ada Riana di sebelah sana. Dan Hari Panca sudah berganti dengan Hari Panda. Ini kita ganti nama Panda di sini. Ada Kang Maman di sini ya. Ini ada Riana, tolong jangan diganggu kalau ini. Ini akan naik, dia salah satu dari peserta finalis Next Mentalist ini ya. Yeah. Yang selalu menghadirkan hal-hal yang mistis. Tetapi yang jadi permasalahan, dia tuh nggak pernah ngomong. Nah itu. Tapi juga nggak boleh diganggu karena dia ini kalau udah marah, dia bisa melakukan apapun juga. Tapi ini enak banget nih, nggak ngomong bayarnya tetap gede. Ini jangan macam tuh. Kalau dia, lu jangan. Ini nih kalau dia udah berdiri, nah lu hati-hati dia. Lu awas. Oke, awas. Jangan. Lihat, tuh. Lihat kalau dia udah marah. Tenang dulu Riana, tenang ya. Riana tenang. Ya. Nanti kita main lagi ya. Ini saya mau tanya sekarang sama Cak Lontong, kenapa masyarakat suka dengan horor? Saya akan bicara masalah data. Film horor itu bukan hanya bagaimana membuat film itu menakutkan. Tapi saat pemutaran film di bioskop, itu pun juga harus di-set supaya itu menakutkan. Kalau Anda perhatikan, mungkin Anda nggak terlalu sering nonton film. Jadi kalau Anda, bayangkan nih, kalau Anda mau nonton film horor di bioskop, pertama sebelum film diputar, itu lampu biasanya dimatikan. Iya. Film horor. Semuanya. Film lain juga gitu. Oh, film lain juga? Semuanya. Film lain juga gitu. Masuk, lampu dimatiin, siram bensin, bakar muka lo. Oh yang enggak, maksudnya itu bukan hanya film horor ya? Bukan. Film lain juga dimatikan? Iya. Oh, itu yang pertama. Iya. Yang kedua? Kalau selesai kan lampu dinyalakan. Iya. Itu yang kedua. Iya, kalau bubaran masa kan orang mau bubar, ya lampu dinyalakan. Berarti saya nggak salah kan? Enggak. Kenapa Anda ngegas ngomongnya? Enggak. Kesannya saya ada yang salah gitu. Iya. Oke, terus yang kedua, fakta yang lain apa? Fakta kedua, di Cina, kenapa yang diangkat menjadi horor itu biasanya hantunya vampir? Iya, karena lagunya kali. Hah? Vampir malam di Jogja. Hampir. Itu hampir. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Film terakhir horor yang diproduksi Hollywood. Iya. Ada satu film horor yang sangat seram dan paling seram. Yaitu? Sampai saking seramnya, ini belum diproduksi sampai sekarang. Itu skenario-nya aja udah serem. Ini yang mau memproduksi takut. Ngapain gua? Ini Anda boleh tidak percaya. Betul. Tapi saya tidak percaya. Iya. Nyesel gua nanya. Itu fakta yang ketiga. Iya. Yang keempat. Fakta keempat apa? Padahal tadi yang ketiga sudah saya sebutkan terakhir kan. Kenapa Anda percaya ada fakta keempat? Ini Anda tidak memperhatikan omongan saya. Oke, saya pengen tahu. Pak, bentar Pak. Ya kenapa? Riana sampai ketawa tadi dengerin calon. Enggak apa-apa. Ini Nadia setelah melakukan aktivitas, ini ada pembicaraan biasanya, ada komunikasi antara Riana dengan Pak, Riana ada ubannya Riana. Kamu mikirin apa?
Oh, dia melakukan. Dia lagi ngisi lembar jawaban SPMB pakai pensil 2B. Bukan. Ini jadi dia memang sedang berbicara. Kamu tidak melihat cita-citanya apa sih? Kerjanya ngerusak. Hati-hati nih. Ini ada getaran-getarannya. Emosian nih Riana nih, emosian lagi dapet ya. Dan duduk dan liatin. Dia tuh ngumpulin kertas, tahu nggak kamu buat apa itu? Buat apa, Pak? Ngumpulin kertas. Nggak tahu gue juga. Oh, saya tahu. Dia mau mendaur ulang kertas ini. Pak. Ya. Pak, jangan-jangan itu kertas kotretan, Pak. Tuh liatin. Tuh kan. Pemadam kebakaran. Dia bikin api unggun boleh Pak di hotel. Mama, aku takut itu api ya. Hati-hati loh. Disiram dulu, disiram deh. Siram. Cak Lontong mau kencing nggak? Kenapa bisa kebakar ya? Makanya lu duduk lagi deh, udah pelan. Maaf ya Riana, duduk lagi ya. Duduk lagi ya. Ayo Riana main bola lagi. Duduk lagi. Duduk. Waduh. Magdani lu jangan duduk. Magdani lu jangan duduk. Oh, saya berdiri. Ya lu kan wasir. Oke, lu di sebelah sini. Nah, karena gue menutup. Jangan kemana-mana, kita akan lihat gerakan-gerakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Riana. Makanya tetap di ILK ya. Pak, baru kali ini saya sependapat semuanya apa yang dikatakan sama Komeng, Pak. Yang ngomong ini sendal jepit. Lu nanya ke gua. Kembali lagi di ILK, mengatasi masalah tanpa solusi. Saya yakin semua orang pasti pernah menonton film horor, suka atau tidak suka. Dan keterdekatan kita dengan film horor itu sendiri memang kalau misalnya nonton film horor luar negeri kita tidak terlalu serem yang begitulah dibanding dengan kayak ketika kita nonton film DI-nya film Hong Kong. Yang saya tahu ya Susana di Jepang ada pengikutnya. Loh, ada apa namanya? Ada forumnya. Komunitas pecinta film-film Susana. Sampai bikin website-nya sendiri. Mereka menganggap film-filmnya Susana itu film-film yang cult gitu. Klasik cult gitu. Jadi emang lebih dibuat ya. Iya, lebih dihargai Susana di Jepang dibandingin Indonesia. Susana, iya. Calon dong. Kita lebih baik berpikiran maju, jangan memperdebatkan film dulu horor sama film sekarang Indonesia seperti apa. Kita harus berpikir maju. Iya. Bagaimana film kita ini bisa go internasional dan diakui oleh internasional, termasuk genre film horor. Iya. Pak, baru kali ini saya sependapat semuanya apa yang dikatakan sama Komeng, Pak. Yang ngomong ini sendal jepit nih. Bukan gue. Itu. Ya. Karena kita ada ungkapan dari William Shakespeare. Oh, William Shakespeare mengatakan apa? Tanya dia dong yang mengungkapkan dia, jangan saya. Anda kadang-kadang tanyanya salah. Ya lu jangan ngomong si William itu kalau lu nggak usah biar sana nggak nanya. Lu nggak usah bawa-bawa si William kalau kesini, makanya akhirnya kita harus mengungkapkan. Sekarang kan orang menjadi pada bingung si William itu siapa, ya kan? Kalau sekarang udah kenal si Williamnya, belum Shakespeare-nya. Bakar aja Pak, bakar nih orang Berdua Pak, itu, Pak, bakar ya? Pak. Berdua. Kan saya diberi waktu untuk menjelaskan gak ini? Menjelaskan apa? William Shakespeare tadi. Iya boleh, silakan. Pertanyaannya siapa William Shakespeare? Anda terlalu jauh bertanya sebenarnya. Sebenarnya harus ungkapannya aja yang kita ambil. Ungkapannya emang? Ya ungkapannya apa? William Shakespeare itu apa? Dia paling mengatakan sederhana apa? yang semua orang tahu. Saya pengen, karena banyak yang diungkapkan William Shakespeare pada saya sebenarnya. Tapi Ya, hanya satu yang saya... Apalah arti sebuah nama? What is the name? Nah, siapa apalah arti namamu? sebuah nama? Ya, bukan Lu nanya ke gua. Lu nanya ke gua. Kadang-kadang host kalau kurang smart gini ya. Bukannya gua tuh smart, lu yang mendem. Kita berdua ini smart mendem, tau gak? Enggak bener. Saya mau tanya sama Riana nih. Riana nampaknya udah mulai kelihatan ada gerakan-gerakan yang... Anaknya petani itu Pak. Riana, kekasihku. Jangan bikin marah. Pada orang tua. Jangan dibikin marah dia, jangan bikin marah. Lagi nih. Bisa pecahin kal. Awas. Nah, ini awas hati-hati. Nah, jangan tuh. What is the name? Luar biasa Riana merubah meja ini menjadi bendera Indonesia. Mari kita sama-sama nyanyikan Tepuk tangan.
Paman, iya. Udah. Kalian jangan diganggu. Ih, malah mulu lepasin, ya. lepas. Duduk lagi. Mau ngapain, Cak? Mau ngapain? Duduk lagi. ngapain? Udah. Enggak Kalau- ngapa-ngapain. Nanti mungkin pemirsa akan penasaran bagaimana Riana bisa menerbangkan meja ini dan menjatuhkan lampu yang ada di atas. Ada apa? Tapi nanti. Sambel. Ya, hah? Itu lampunya kayaknya pakem gitu Pak. Enggak, makanya dengan kekuatan yang dia punya. Tetapi sebelumnya, sekarang kita akan baca terlebih dahulu notulen kita untuk hari ini. Kira-kira apa yang kita bicarakan? Silakan. Pak boleh duduk lagi Pak? Boleh duduk. Riana boleh duduk ya? Riana duduk lagi ya, tenang ya. Jangan. Sit. Riana sit. Yuk, silakan. Hati-hati. Saya selalu stres kalau harus bikin kesimpulan karena nggak ada yang masuk akal. Yang pertama, tadi udah digambarkan bahwa kemakmuran suatu bangsa itu berbanding lurus dengan kemakmuran setannya. Iya. Silahkan Conjuring menjelaskan. Silakan. Iya, jadi saya mungkin tadi Pak Maman melihat saya dari sudut pandang. Enggak, ini memang paman Anda. Hah? Pamanku dari desa. Dia kemarin sering membawakan rambutan dan pisang. Sehingga rambutnya dia sendiri habis. Nah kalau menurut... penemu rambutan itu siapa? Penemu yang menemukan rambutan. Anda tahu? Pokoknya bukan orang botak aja. Makanya disebut rambutan. Menyetujui dengan apa yang disampaikan tadi sama Kakak Riko. Iya. Dan ini Om Maman. Ini katanya dibilang memang betul bahwa kalau bisa disimpulkan bahwa tingkat pendapatan per kapita suatu bangsa itu berbanding lurus dengan tingkat keseraman para setannya. Karena bisa dilihat Dracula itu di Eropa mereka pakai jas mewah, rambut rapi, berpendidikan, tinggal di kastil. Untuk vampir di China itu pakai baju adat bangsawan, kalung giok, tinggal di kuil. Nah, kalau kuntilanak Indonesia itu kan cuma pakai daster putih kucel. Kotor, nggak pernah dicuci. Bayangkan kan bagaimana kalau bisa jadi dia? Tergantung dari budayanya balik lagi ya berarti. Betul. Ya ke singkatnya. Pocong. Iya. Dia nggak sempet perawatan. Iya. Lihat wajahnya tidak pernah tertata. Betul. Tangannya aja diikat. Betul. Bajunya juga kotor. Tinggalnya di kuburan atau lorong-lorong gelap. Nggak ada kantongnya lagi bajunya Pak ya. Bener. Bisa ngantongin Coba. Bahkan di cut bray pun dia nggak mampu. Dia kan pengen pakai ada model. Petri itu teh hantu curi. Makanya juga kalau saya cerita sedikit pocong ya. Pocong itu ada tukang bubur kacang. Beberapa hantu. Kacang apa nih Pak? Yang jelas nanti takutnya orang pikirannya kan Kacang hijau. Oh iya. Kacang hijau dan ketan hitam. Hantu-hantu yang lain itu dikasih tuyul, dikasih ini. Tapi si pocong itu kenapa nggak dikasih sama si bur? Karena katanya dia mah udah nggak bayar suka minta disuapin. Tuh kan berarti bayar pun nggak mampu. Suapin dong. Serem. Jelangkung juga kan sama. Iya. Bahkan dia untuk pergi kemana-mana, jangan kan buat syuting. Dia buat pergi kemana-mana aja untuk ongkos transport dia nggak punya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Betul. Bayar ojek dia nggak punya. Berarti Ya. dari sini dapat disimpulkan bahwa memang betul tingkat keseraman setan di suatu negeri itu berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran dan pendapatan per kapitanya. Iya. Makanya satu hal yang harus saya tekankan ini kepada mungkin pemirsa yang ada di rumah dan juga semua pirsawan yang ada di sini. Dan bahasanya luar biasa. Satu hal. Ingkemari sekali Anda ini ya. Aduh. Ada satu hal, mungkin ini sederhana tapi kita harus ingat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Iya. Nah, kalau misalkan memang kita ingin menjadi suatu bangsa yang makmur, hargailah usaha para setan itu sebagaimana kamu menghargai orang tua, mamah dan papah teman les bimbel. Ini gimana ngapain Pak, yang ngehargain saya setan? tahu bangsa yang besar adalah Bang Saidi, Pak. Bang Saidi emang gede banget. Tetangga Besar. saya namanya Saidi, Gede, dipanggilnya berapa- Abang. berapa Gede, kilo? Pak. Makannya gede, makanannya sering. Bang Saidi tuh gede banget ya. Iya, jadi Tuh, makanya. jadi bangsa yang besar adalah Bang Saidi sebenarnya. Ya tetangganya Komeng ya. Ya apalagi? Saya bisa boleh menambahkan kesimpulan? Siapa? Boleh. Tapi Ya boleh. ya boleh. Lu kok kecewa. Gua perbolehkan kamu kecewa. Jadi harus mikir dong saya. Jadi kesimpulannya begini, apapun yang ingin didapatkan oleh film horor, kita sebagai manusia, apalagi hidup di zaman sekarang harus berpikir logis. Iya. Kita tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut, tapi kita harus mengalahkan rasa takut. Iya. Dan kita tidak boleh takut akan hal-hal yang tidak logis.
Makanya saya pun tidak pernah takut dengan hal yang tidak logis. Hantu, setan menurut saya itu hal gak logis. Saya tidak perlu takut. Bener, ya. Kalau istri itu kan logis. Iya. Jadi boleh dong saya takut. Boleh. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Terakhir Pak, ini buat bangsa semua kesimpulan. Iya. Kesimpulannya bahwa kalau ke depan saya setuju saja film horor sebetulnya. Ya, tapi gunakan dengan ada sedikit nilai edukasi. Ya. Contoh jangan lagi ngesot. Ya. Dulu ada film bakal menculik Miyabi walaupun tidak horor. Ya. Tapi mungkin pohon keramat atau kendi wasiat atau terowongan gelap. Namanya lebih masih Indonesia itu satu. Saya percaya bangsa Indonesia bisa dikenal internasional ya, dengan kehebatan kemajuan bidang perfilmannya. Ya. Bukan kita tidak hebat, tapi kita terkadang yang tidak mau hebat. Iya, betul. Itu dia. Jadilah kita bisa bangsa maju yang dari hebat perfilman jadinya kita. ya. Iya. Oke. Ya, mau nambahkan apa lagi? Kalau menurut saya mewakili koordinator hantu ini. Jadi begini, hidup itu pilihan. Begitupun dengan hiburan. Kalau misalnya horor porno ini pada nggak suka, ya udah cari hiburan yang lain. Yang lain, betul. Yang harus diperhatikan adalah para bioskop-bioskopnya ini atau badan-badan sensor jangan sampai memasukkan anak-anak di bawah umur. Iya. Untuk nonton film-film horor porno. Karena porno itu artinya porosot nolol gitu kan. Porno itu ya. Dan jangan juga memasukkan anak-anak di bawah rok. Apalagi ya kasihan anaknya bawah juga. umur. Iya pengap juga gitu. Dan yang paling penting sebenarnya untuk Anda percaya atau tidak itu kita kembalikan lagi kepada Anda semuanya. Yang paling penting adalah kalau malam Jumat seperti ini Anda saksikan nanti malam itu biasanya di dunia lain. Wah, di dunia lain nanti mungkin ada live atau enggak saya nggak tahu, tetapi Anda bisa menyaksikan. Siapa tahu ada nanti hantu yang muncul, ya. Biasanya kan suka gitu kalau pesertanya tuh. Yang lucunya lebih ini. Saya di sini nggak mengganggu ya, tolong ya aja. Lu udah datang ke sini lu mengganggu, tahu? Interupsi Pak. Iya, kenapa? Ini kita udah mau udahan Pak. Mau. Ya. Bapak udah mau udahan nih? Iya. Boleh melambai dulu ke arah kamera mungkin Pak? Iya. Kalau udah mau udahan. Ya, di sebelah kiri ada kamera, di sebelah kanan ada Kak Seto, sebelah sini ada Kak Heni. Ya dianya yang uji nyalinya, nggak takut orang udah ditemenin. Pak Riana tadi ngomong lagi Pak. Kenapa Riana? Kenapa ngomong lagi? Ada tempat refleksi nggak katanya? Hah? Ada tempat refleksi nggak? Nggak ada. Nah, sekarang pemirsa kita bisa saksikan bagaimana Riana akan menjatuhkan lampu di atas dan menaikkan kursi ini sampai dengan ke atas. Hanya karena ini atraksinya terlalu besar, tidak patut untuk Anda saksikan. Hanya kami yang ada di sini akan menyaksikannya. Paling tidak apa yang sudah kita bicarakan. Nah ya, kenapa? Ini gara-gara si calon tuh gue jadi ngaco gini. Maaf Pak. Ya. Nanti yang di rumah kan gak nonton ya Pak ya? Iya. Pas habis credit title. Iya. Ngapain Bapak ngomong? Ya, maksudnya ngasih tahu aja biar penasaran gitu ya. Yang paling penting adalah kita tidak membicarakan masalah hantu, tetapi untuk kemajuan dari film-film horor yang ada di Indonesia. Moga-moga dengan apa yang kita bicarakan ini, apa lu kok dilemparin sih? Moga-moga perfilman Indonesia akan semakin maju. Dan terutama yang kita bicarakan ini memang tidak ada apa-apanya, tetapi paling tidak bisa menghibur Anda semuanya. Kita jumpa lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Sampai jumpa.